Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Jembatan. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah yang dialami oleh salah satu pekerja proyek jembatan yang bekerja di luar kota. Pengalaman dari narasumber sebut saja namanya Wito. Sebelum dirinya ini berangkat proyek, Wito mengajak salah satu tetangganya yang kebetulan baru lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Salah satu pemuda yang masih belia sebut saja namanya Rian. Nah, proyek yang akan dikerjakan ini adalah proyek jembatan. Sebelum jembatan itu dibuat, Wito yang menyaksikan secara langsung ketika mandornya mendatangi paranormal untuk memberikan sesaji di salah satu sungai yang akan dibangun jembatan. Dengan berbagai sesaji, salah satunya kepala kerbau yang sebagian dagingnya itu diberikan ke warga sekitar. Kepala kerbau itu dibuat sesaji yang nantinya akan ditaruh di hantaran sungai, di mana jembatan itu akan dibuat. Wito yang melihat menyaksikan bosnya dan paranormalnya itu sedang menaruh sesaji di hantaran sungai sembari membaca mantra, yang tujuan utamanya agar proses pembuatan jembatan itu diberikan kelancaran. Bila tidak dilakukan, hal tersebut itu bisa mengakibatkan petaka bagi para pekerjanya. Kepala kerbau yang sudah disajikan dan juga mantra-mantra yang sudah dibacakan tidak berselang lama dialirkan ke sungai dan dibiarkan tenggelam bersama sesaji yang lainnya. Nah, lain dari proyek jembatan itu pun dikerjakan. Tempat di sekeliling mereka ini sudah dipagari yang tujuan utamanya agar tidak ada warga yang menyaksikan pengerjaan jembatan, dan pekerja yang ada mungkin sekitar 20 orang pekerja. Waktu proses pembuatan jembatan itu mulai dikerjakan, ada yang namanya pasang pancang atau penyangga tubuh jembatan. Satu persatu dipasang di tengah-tengah aliran sungai yang mengalir deras. Nah, Wito yang sembari bekerja waktu itu sedang merakit anyaman besi untuk tubuh jembatan. Wito yang melihat penyangga jembatan yang sedang dipasang dengan dibantu oleh alat berat yang turun ke bawah. Itu adalah salah satu yang membuat Wito terkejut. Saat di tengah-tengah pemasangan penyangga jembatan, Wito seperti melihat ada wajah yang sangat dia kenal. Loh, Rian kenapa di sana? Bukannya dia ada di sebelah kiri atas, tapi kok... mana mungkin ada di bawah dekat sungai, sementara sungai itu mengalir sangat deras. Wito yang memang sedang merakit besi, di sekelilingnya itu memang tidak ada Rian. Wito melihat Rian seakan-akan berdiri di dekat tiang pancang yang dipasang dan itu tepat berada di tengah-tengah. Secara akal itu tidak mungkin Rian berada di tengah-tengah tiang pancang dengan aliran sungai yang sangat deras. Dengan seksama dilihat lagi sembari melihat tiang pancang yang semakin turun, dan Rian seperti orang yang akan tenggelam. Dalam benaknya Wito, mana mungkin Rian ada di sana, di dalam tiang pancang yang akan tenggelam. Nah, Wito yang penasaran karena Rian itu seperti tenggelam di tengah-tengah sungai bersama tiang pancang yang terpasang. Wito pun akhirnya mencari dan memanggil-manggil Rian. Rian, kamu ada di mana, Yan? Iya om, ada apa? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya sudah, lanjutkan pekerjaanmu. Sampai beberapa minggu pembuatan jembatan itu dikerjakan, Wito mengalami kejadian mistis yang secara nalar itu tidak masuk akal. Setelah Wito melihat tubuh Rian yang tenggelam bersama tiang pancang, hari berikutnya Wito melihat ada sosok wanita yang berbaju hijau. Dan sosok itu berdiri di tepi sungai yang seakan-akan melihat dan mengawasi para pekerja termasuk dirinya. Coba kalian lihat di tepi sungai. Itu ada wanita berbaju hijau yang sedang mengawasi kita. Mana ada wanita berbaju hijau di sana? Di sana nggak ada apa-apa. Ngawur kamu, Wit.
Wita yang mendengar jawaban dari rekan kerjanya bingung sendiri. Jelas-jelas itu ada sosok wanita berbaju hijau, tapi kenapa semuanya tidak melihat sosok tersebut? Ujar Wita dalam hati. Udahlah, lanjut kerja aja Wit, gak usah dipikirin. Itu cuma halusinasi kamu saja, gak usah ngaco dan gak usah aneh-aneh. Di sana itu gak ada apa-apa. Akhirnya Wito melanjutkan pekerjaannya, karena memang pekerjaan mereka harus segera diselesaikan. Dan pengecoran tubuh jembatan ini memang sudah setengah, tepat di tengah-tengah jembatan. Saat Wito sedang menyelesaikan merakit anyaman besi, tiba-tiba Wito merasakan hembusan angin yang kencang membuat bulu kuduknya merinding. Wito yang berada di atas jembatan tepat di tengah-tengah tiang panjang itu merasakan hawa yang aneh, yang membuat dirinya merasa takut. Padahal Wito dikenal bukan orang yang penakut, tapi dia memilih untuk berganti tempat dengan rekan kerjanya. Kang, kamu sini, gantian dengan aku. Loh, kenapa emang? Gak apa-apa kok, sini Kang, tukar tempat. Setelah berpindah tempat, Wito tidak lagi merasakan hawa yang mengerikan. Nah, yang menggantikan Wito di tengah-tengah yang panjang itu Rian. Yan, sana kamu gantikan Kang Wito. Lanjutkan pengecorannya dan ratakan. Wito yang melihat Rian meratakan cor-coran itu, merasa kalau Rian itu ada di antara tiang panjang bersama dengan cor-coran yang diratakan. Dan Wito melihat seperti ada kaki Rian yang tenggelam dengan cor-coran itu. Wito yang melihat itu tidak percaya sama sekali, karena pada kenyataannya Rian masih memakai sepatu, masih bisa jalan dan masih bekerja seperti biasanya. Yan, kamu rasa merinding gak sih di tengah-tengah itu? Oh, saya tidak merasakan apa-apa Om. Emangnya kenapa? Di sini biasa-biasa aja. Ya syukurlah kalau kamu enggak merasa. Ya sudah, lanjutkan pekerjaanmu. Semenjak melihat Rian yang tenggelam bersama tiang panjang dan melihat sosok wanita berbaju hijau, perasaan Wito semakin gelisah, tidak tenang, seperti akan terjadi sesuatu. Wito juga merasakan hawa yang aneh yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Esok harinya Wito yang sedang membereskan sebagian bahan bangunan tidak sengaja melihat tengkorak yang tertimbun di bawah bahan bangunan. Tidak hanya tengkorak, tapi juga ada sepasang pakaian sandal yang berlumuran darah. Loh, ini maksudnya apa coba? Setelah dilihat secara jeli, sontak saja Wito terkejut. Loh, ini kan pakaian yang kemarin Rian pakai. Kok tertimbun di sini? Dengan keterkejutannya dan juga kebingungannya, Wito berpikir keras. Apa maksud dari semua ini? Mencoba berpikir positif dan tetap tenang, Wito melanjutkan pekerjaannya. Saat tepat di tengah-tengah tiang panjang yang sedang dicor, karena memang ada tiang panjang yang dipasang yang tujuan agar jembatan itu bisa melengkung. Lagi dan lagi Wito melihat sosok Rian yang berada di bawah tiang panjang dengan baju yang seperti berlumuran darah. Astagfirullah, kenapa ini? Kenapa dari kemarin aku melihat Rian yang pada kenyataannya masih baik-baik saja ya? Sampai singkat ceritanya pengecoran itu selesai. Saat Wito membuat samping jembatan yang dilakukan juga oleh para pekerja yang lainnya. Wito merasakan hawa yang begitu mengerikan, seakan-akan ada yang ingin menariknya, dan Wito pun dengan jelas melihat ada kaki yang tenggelam. Sini bentar, kamu lihat ada kaki yang tenggelam gak? Yang bener aja kamu, di mana? Itu loh di bawah sana. Tunjuk Wito tepat di mana kaki itu terhanyut aliran sungai. Mana ada kaki tenggelam? Aku gak lihat apa-apa, gak ada yang aneh juga. Hanya aliran sungai yang mengalir deras serta beberapa kayu yang ikut terhanyut. Wito yang mendengar itu sempat tidak percaya kenapa hanya dirinya yang melihat. Sudahlah, ayo kita lanjut bekerja. Pembangunan jembatan yang ditarget dalam 1 bulan harus jadi, membuat semua pekerja harus giat dalam bekerja. Tiang besi yang akan ditaruh sebagai sandaran untuk orang-orang yang berjalan kaki itu secara tidak sengaja yang diturunkan lewat eskalator itu terlepas mengenai badan Rian. Sebagian pekerja yang melihat itu sempat berteriak, "Awas Yan, awas, minggir, minggir." Rian yang sempat menghindar tapi karena terlambat,
dan juga tempat yang tidak memungkinkan untuk lari. Akhirnya tubuhnya Rian keserempet dan membuat dirinya jatuh di atas cor-coran yang sudah mengering. Rian yang tidak memakai helm yang mengakibatkan kepalanya terbentur cor-coran dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang. Para pekerja yang melihat Rian yang terjatuh karena tertimpa tiang. "Om Wito, Om, Rian ketimpa tiang, Om." Para pekerja yang mendengar teriakan itu sontak saja kaget dan langsung meninggalkan pekerjaannya. Bergegas melihat kondisi Rian yang sudah terkulai lemas tak berdaya. Eskalator pun yang membawa tiang itu diberhentikan. "Kamu bekerja itu yang hati-hati, di bawah itu ada orang." "Maaf, saya nggak tahu. Tadi itu eskalatornya seperti terlepas sendiri dan saya tidak bisa mengendalikan. Sekali lagi saya minta maaf." Rian yang dalam keadaan pingsan dengan pendarahan di belakang kepalanya. Sesegera mungkin para pekerja menghadang laju mobil yang melintas di seberang jalan dan langsung dihentikan untuk meminta bantuan mengantarkan Rian menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, keadaan Rian yang pingsan dan ternyata nyawa Rian sudah tidak tertolong lagi karena pendarahan yang terus-menerus membuat Rian kehabisan darah dan meninggal di perjalanan. Rian sebagai pekerja proyek baru, sekali dia ikut kerja dengannya, "Ya Allah, kenapa harus Rian yang menjadi korban?" ucap Wito yang sangat terpukul dengan meninggalnya Rian. Dirinya yang mengajak Rian bekerja, tapi pada kenyataannya Rian yang menjadi korban dari proyek jembatan. Padahal selama Wito ini bekerja ikut proyek tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan tidak pernah ada korban. Wito yang bingung bagaimana caranya menyampaikan ini ke keluarganya Rian, karena dia yang sudah diberikan amanah oleh orang tuanya Rian. "Jaga Rian ya, saya titip Rian," itu kata orang tuanya Rian. Wito yang bingung menyampaikan kabar duka itu bagaimana. Nah, mandor di situ menyarankan agar secepatnya menelpon orang tuanya Rian dan memberitahukan kabar duka ini. Lewat sambungan telepon, orang tuanya mendengar kabar kalau anaknya mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya meninggal dunia. Menangis histeris tidak menyangka anaknya yang masih belia meninggal dunia. Jenazah Rian yang dihantarkan ke rumah duka dengan mobil pribadi milik mandornya. Sampai di halaman rumahnya itu seluruh keluarganya berteriak histeris, "Rian, Rian, Rian." Wito yang membawa jenazah Rian yang sudah dipeti, yang dibantu oleh beberapa tetangga, dan Wito sempat ditanya, "Apa yang sebenarnya terjadi sampai Rian meninggal dunia?" Orang tuanya yang menghampiri Wito meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Wito duduk dikelilingi oleh keluarganya Rian. Bukannya Wito mengaitkan semua kejadian yang dilihatnya di awal saat dia melihat sosok Rian yang seperti tenggelam di tiang pancang, bukan maksud untuk mengaitkannya. Tapi pada kenyataannya, Wito mengungkapkan segala unek-uneknya dan apa yang dia lihat selama bekerja di proyek jembatan. Mungkin karena Rian sebagai pekerja yang paling muda, yang masih pejaga di antara para pekerja yang lain. Mungkin itu sebagai syarat proses pembuatan jembatan yang harus ada tumbal. Orang tuanya yang mendengar cerita dari Wito memahami kalau sebuah jembatan yang dibangun tidak mungkin mulus begitu saja tanpa adanya korban atau tumbal. Sebagai orang tua, itu memang meyakini dan percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan jembatan, apalagi di daerah terkenal dan kota-kota besar itu sangat rawan. Tapi waktu itu saat Rian yang meminta izin ke orang tuanya untuk bekerja itu tidak bilang kalau yang dikerjakan itu proyek jembatan. Orang tuanya hanya tahu kalau Rian bekerja sebagai proyek pembangunan rumah atau gedung. Orang tuanya akhirnya memaklumi bahwa kejadian yang menimpa anaknya itu sudah kehendak Sang Kuasa. Mungkin ini jalan yang sudah ditakdirkan untuk Rian, walaupun sempat membuat satu keluarga syok. Wito sendiri biasanya mengajak orang yang sudah berpengalaman kerja, dan di desanya ini banyak para pekerja proyek, tapi takdir berkata lain. Wito mengajak Rian yang baru lulus sekolah dan sekali dia ikut bekerja mengalami musibah sampai meninggal dunia. Singkat ceritanya, setelah pemakaman Rian, Wito kembali ke rumah keluarganya menemui orang tuanya. Menemui keluarganya meminta izin untuk berangkat lagi ke tempat kerja, karena memang proyek pembangunan jembatan belum selesai.
dan sekaligus akan meminta pertanggungjawaban dari kontraktor atau mandor tempat Wito dan Rian bekerja, dan keluarganya pun mengizinkan Wito untuk berangkat lagi. Sesampainya di sana di tempat kerja itu hampir 100% selesai, tinggal pagar yang mengelilingi jembatan dilepas. Wito ikut membantu menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sebelum Wito meminta pertanggungjawaban ke mandornya tentang kecelakaan yang menimpa Rian. Nah, saat menyelesaikan pekerjaannya, Wito yang membongkar pagar, entah apa yang Wito lihat. Rian itu seperti hadir dan nyata sedang duduk di tengah-tengah jembatan, tepat di bawah tiang pancang yang terpasang yang dulu Wito melihatnya. Wito yang melihat terkejut sampai kesedihannya yang tidak bisa ditahan lagi, sampai meneteskan air mata yang membuat pekerja yang lain sempat menegurnya. "Kamu kenapa, Wit?" "Saya lihat Rian duduk di bawah tiang pancang." "Istighfar, Wit, ikhlaskan kepergiannya." "Iya, saya tahu, tapi saya tidak bisa terima kepergian Rian. Itu salah saya. Rian tidak tahu apa-apa jadi korban. Kenapa harus dia yang menjadi korban? Dan ini saya lihat Rian yang sedang duduk, saya membayangkan dulu saya pernah melihat Rian saat saya sedang merakit ayaman besi untuk tubuh jembatan. Saat pemasangan tiang pancang di tengah-tengah itu, saya secara langsung melihat, antara percaya atau tidak, tubuhnya Rian itu ikut tenggelam bersama tiang pancang yang ditanam di tengah-tengah jembatan. Dan dari apa yang saya lihat dulu, ternyata kejadian itu nyata terjadi, bahwa yang menjadi korban pekerja jembatan itu Rian. Kepala kerbau yang disajikan itu hanyalah simbol, tapi pada kenyataannya manusia yang dijadikan korban. "Astagfirullah, Kang, sadar, Kang." "Iya, saya sadar." "Ya sudah, ayo kita lanjut kerja." Akhirnya Wito melanjutkan pekerjaannya sampai selesai dan setelah itu menemui mandor untuk meminta pertanggungjawaban tentang Rian yang mengalami kecelakaan. Mandornya ini memberikan santunan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Setelah pekerjaan itu selesai, Wito dan beberapa rekan kerjanya yang satu kampung pulang menuju rumahnya Rian. Santunan itu diberikan ke orang tuanya Rian dengan permintaan maaf sebesar-besarnya. Wito dan rekan kerjanya yang lain pun datang meminta maaf karena tidak bisa hadiri pemakaman Rian. Setelah santunan itu diserahkan ke orang tuanya, para pekerja ini berziarah ke makam Rian. Dari kisah ini menjadikan wawasan, menjadikan pemahaman tentang jembatan yang mitosnya itu ada tumbalnya. Itu bukan mitos, tapi itu fakta yang dialami oleh Wito, yang mengalaminya sendiri bahwa kecelakaan kerja itu adalah sebagian tumbal dari proses pembuatan jembatan yang Wito kerjakan. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.